Assalamualaikum Mamis. Bagaimana kabar Mamis hari ini? Semoga Mamis dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya Mamis. Amin. Mamis, pagi ini kebetulan saya sedang berada di kota Cirebon dan jalan pagi tetap saya lakukan ya Mamis dengan Pak suami soalnya di hari Minggu di depan itu ada Superindo yang berada di Jalan Kesambi. Lalu lintas mulai ramai Mamis dan agak siang sebenarnya. Padahal masih pukul 7. Kemudian saya berjalan tetap masih di Jalan Kesambi. Di depan itu ada stasiun kereta api Perujakan ya Mamis. Pintu perlintasan kereta apinya kebetulan sedang menutup karena ada kereta api yang mau lewat. Di depan itu ada double rail ya Mbak Mis. Ada 2 rel kereta api. Kemudian saya semuanya menunggu untuk lewatnya kereta api nih Mbak Mis. Dan ternyata kereta api peti kemas yang sedang berjalan di depan itu. Kemas ada beberapa peti kemas yang panjang juga. Tarik dengan kereta api tersebut. Ada 2 perlintasan di Jalan Kesambi ini, di depan ini, dan ada di depan sana juga ada lagi nanti Mamis. Ini yang terakhir dan pintu kereta api, perlintasan kereta apinya sudah mulai terbuka. Lalu lintas berjalan kembali dan saya melanjutkan perjalanannya. Saya menyeberang jalan di jalan kurang tahu namanya ya Mamis. Tujuan kami kebetulan mau ke Keraton Kanoman. Tapi sepertinya tersesat juga ini. Salah jalan. Dan tetap kami teruskan. Di depan itu ada gapura seperti gapura pecinan begitu Mamis. Berwarna merah itu megah sekali. Keramaian sudah mulai terlihat tetapi toko-tokonya masih tutup. Banyak pedagang di pinggir jalan sudah mulai menyiapkan dagangannya. Kami tetap melanjutkan di jalan ini. Banyak toko-toko perhiasan, tempatnya toko perhiasan sepertinya. Perjalanan kami lanjutkan ke Masjid Merah Panjunan di Jalan Panjunan ya. Di sebelah kiri itu. Dan ini gapura memasuki area Masjid Merah Panjunan. Masjid Merah Panjunan adalah masjid yang dibangun oleh Syarif Abdurrahman atau Pangeran Panjunan pada tahun 1480. Nama Panjunan juga merujuk pada kampung di mana masjid ini berada. Sementara nama merah berasal dari struktur batu bata bangunan yang berwarna merah. Memang dominan merah Mamis untuk masjidnya ini ya, dari batu batanya. Termasuk masjid peninggalan sejarah ya Mamis untuk Masjid Merah Panjunan dan masih sampai sekarang masih digunakan untuk sholat 5 waktu ataupun sholat Jumat. Lingkungannya terlihat bersih, rapi, dan di sebelah kiri itu ada pedagang gerabah. Ternyata angkotnya juga lewat sini, angkutan kotanya. Meskipun terlihat sempit jalannya, angkutan kota juga lewat sini.
megah sekali, terlihat arsitekturnya terlihat bagus sekali Mamis. Kemudian saya lanjutkan jalan kaki kami ke Jalan Kanoman. Di depan itu ada vihara. Dan sebentar lagi kami menuju ke Keraton Kanoman. Di depan Keraton Kanoman itu terdapat pasar Kanoman juga namanya. Dan sudah mulai ramai ini karena sudah termasuk siang meskipun pagi. Ada penjual kerupuk dan saya membelinya Mamis, kerupuk gapit. Ini gapura untuk memasuki Keraton Kanoman ya Mamis, ada pasar Kanoman. Lengkap di sini Mamis untuk pasarnya. Buah-buahan dan ini ada pedagang pete. Saya juga membelinya Mamis. Begitulah kalau jalan pagi itu ada pedagang apa, gitu kan kepingin juga membeli. Ada buah, ada sayuran lengkap, bumbu dapur, ikan-ikan juga ada, semuanya lengkap. Di depan sudah mulai terlihat pohon-pohon yang berada di keratonnya ya Mamis. Ada pohon beringin yang begitu besar. Sudah memulai masuk ke area keraton Mamis. Keraton Kanoman ini membaur dengan kegiatan masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama ada pasar yang di depannya. Pohon beringinnya begitu besar juga. Di depan itu ada lumpang dan aluwatu. Alat di situ ya Mamis, alat untuk menumbuk rebon yang digunakan oleh Pangeran Walangsungsang dan Ratu Rara Santang. Dan di depan ini ada lawang syahadat. Lawang ini menjadi simbol Mamis, simbol tauhid, di mana setiap orang yang berhak memasuki Sitinggil harus melalui lawang syahadat sebagai pengakuan dan penyaksian terhadap Allah dan Rasul-Nya. Tetapi lawang tersebut terkunci Mamis ya. Jadi kita tidak boleh sembarangan masuk ke dalamnya. Dan ini area keratonnya, pintunya terbuka. Jadi kami bisa memasuki. Terlihat lapang sekali, mewah sekali Mamis. Ini ada pintu gerbangnya. Memasuki area keraton ini serasa kembali ke zaman dahulu ya Mamis ya. Pohon-pohonnya itu sudah berpuluh-puluh tahun. Masih terlihat tegar di situ. Gedungnya masih kokoh juga di sini, keraton. Ini area keratonnya ya Mamis. Keraton Kanoman. Di depan itu ada angsa, ada beberapa angsa yang berada di halaman keraton Mamis. Saya lanjutkan untuk keluar dari Keraton Kanoman Mamis. Dan di depan itu ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid peninggalan bersejarah juga Mamis. Kami lanjutkan ke berjalan kaki juga ke
ke Keraton Kasepuhan Cirebon. Tapi kali ini kami tidak masuk ke dalamnya karena butuh waktu yang lebih lama untuk masuk ke dalamnya ya Mamis. Kami putuskan untuk di luar saja. Karena jalannya juga sudah lama, sudah panjang gitu, kami putuskan untuk istirahat di depan ini, di depan Keraton Kasepuhan Cirebon. Jangan lupa untuk mengabadikan kegiatan kita ya Mamis. Saya sambil menikmati kerupuk kapit itu. Ternyata kameranya menyala, candid kamera. Sambil menikmati kerupuk kapit khas dari kota Cirebon. Di depan itu kami lanjutkan lagi jalan pagi kami. Ada alun-alun Cirebon dan kami membeli arum manis ini, gula-gula manis ini untuk oleh-oleh anak kami. Ternyata ramai juga ini ya alun-alunnya Mamis. Dan kami pulang melewati Keraton Kacirebonan Mamis. Pintu gerbangnya terbuka lebar. Kami sempatkan untuk masuk ke dalamnya. Saya kalau masuk ke area keraton seperti ini, seperti dibawa ke masa lampau gitu Mamis ya. Begitu megahnya sebuah keraton. Sepi juga ternyata. Mungkin masih pagi ya, jadi belum banyak pengunjung yang datang. Kemudian saya lanjutkan untuk pulang ke rumah. Karena perjalanan yang kami tempuh sekitar sudah hampir 6 kilo Mamis, lumayan. Kaki juga sudah mulai perih-perih. Dan ini hasil kami jalan pagi hari ini. Ada itu gemblong pakai gula itu 10.000 itu Mamis. Serba 10.000 jajanan di sini. Ada susu, ada pete kami beli 2 plastik pete ini. Arum manis juga 10.000. Kemudian ada kerupuk kulit 10.000-an juga. Karena penasaran ya Mamis, kalau jalan pagi itu ada makanan yang unik atau gimana gitu, kita kan juga kepengen nyoba ya. Kemudian tidak lupa kami beli nasi kuning 10.000 dapat 2 juga Mamis. Terima kasih Mamis sudah meluangkan waktunya. Kita ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa Mamis untuk di like, komen, dan di subscribe ya Mamis.